hal yang negatif, negatif thinking, berburuk sangka, ke orang lain julid gitu ya, suka ngomongin orang dan lain sebagainya, itu akan kebawa. Cerminan kita itu akan kelihatan gitu bahwa nggak mau ah temenan nama itu nyebelin, yang asalnya cantik aja jadi nggak cantik. Karena apa? Karena pembawaan dia yang nggak enak, karena attitude dia yang nggak positif gitu ya. Nah yang kedua yang disebut dengan attitude adalah bagaimana berupa ekspresi yang keluar melalui gestur, situasi batin, itu berhubungan banget gitu ya dengan attitude. Nah, yang ketiga adalah merupakan cermin batin katanya. Ya udah, kalau cantik atau ganteng mah relatif dari sananya gitu ya, kita nggak usah operasi plastik dan lain sebagainya. Yang penting batin kita itu terpancar dari luar. Aura, kita sering ngedenger ya aura positif gitu ya, aura positif orang itu tuh bagus banget tuh. Jadi kelihatan kalau ketemu sama Mbak Ulan itu tuh bawaannya senang, Mbak Ulan tuh cantik banget ya orangnya gitu. Karena apa? Karena memang cerminan batinnya dia keluar, auranya keluar, gitu, terlihat gitu. Nah, itu yang disebut dengan attitude. Nah, maka di Pak Chopra dia bilang bahwa setiap hari gitu ya manusia ini terdapat stimulus kata-kata di dalam alam bawah sadarnya sebanyak 55.000 sampai 60.000 kata-kata per hari loh. Meskipun kita orang yang jarang ngomong gitu ya, orang yang diem aja, itu ada kata-kata keluar di dalam alam bawah sadarnya. Meskipun tidak diucapkan dengan mulut, tapi ada stimulus kata-kata yang keluar di dalam kepala kita. Sayangnya terkadang kita sebagai manusia, namanya juga manusiawi gitu ya, kata-kata sebagian yang keluar itu 77%-nya adalah bersifat negatif. Iya enggak? Terkadang kita suka self talk negatif, ya, self talk-nya negatif. Nah, ini musuh terbesar kita nih, musuh terbesar di dalam diri kita. Kalau hari ini teman-teman bilang bahwa aku takut ke nasional teh, kata-kata innalillahi wa inna rojiun aja kalau untuk ke nasional ya udah Arif itu udah self talk negatif sebenarnya gitu ya, karena ngeliat bahwa ini apa namanya sesuatu yang sebenarnya harus kita syukuri gitu. Nah ini musuh terbesar kita tuh adalah self talk negatif. Kadang-kadang kita suka bilang sama diri kita, aku nggak tahu nih kalau ini tuh aku taunya ini nggak bener, misalnya aku nggak bisa nih gitu ya, terus kayak misalnya aku tuh cuman orang loser aja gitu ya, I can do it nih, aku nggak bisa. Maka kalau kita udah bilang di dalam diri kita nggak bisa, maka selamanya akan nggak bisa. I'll fail, dia bilang gitu ya, aku kalah. Terus nggak cukup, aku bukan orang yang cukup sukses, aku tapi kan nggak kaya gitu. Selalu ada self talk di dalam diri kita. Ketika mungkin ngeliat orang yang lebih kaya dari kita, ngeliat orang yang lebih pintar dari kita, banyak ini tadi sampai 55.000 sampai dengan 60.000 ya self talk yang keluar, dan 77%-nya adalah ini self talk negatif. Ya, dan ini sangat berbahaya. Ini adalah musuh terbesar di dalam diri kita. Maka hati-hati kalau teman-teman setiap hari mau self talk, mau ngomong sendiri, mau jadi orang yang sukses, itu self talk-nya hal-hal yang positif. Dan rata-rata ya, teman-teman orang-orang yang sukses itu gitu ya, dia baik sukses di jualan Shopee, misalnya juga jualan di sosial media, motivator, mereka biasanya punya karakter yang sama. Mereka adalah orang-orang yang militan dan punya positif mental attitude gitu, karena mereka jarang sekali meskipun ada self talk-nya negatif, mereka selalu ingat kembali bahwa oh aku harus yakin bisa pasti bisa gitu. Nah ya seperti itu. Nah makanya self talk negatif gitu ya, salah satunya adalah kata-kata yang sering kita ucapkan banget. Aduh tapi kan saya nggak bisa teh. Aduh saya nggak mampu deh kalau kayak gitu. Enak teh Iin mah udah sering ngomong di depan umum, dia mah di depan umum biasa aja gitu ya. Terus kemudian enak, kalau saya makan nggak bakat untuk tampil, nggak bakat untuk ngomong depan umum. Ini sesungguhnya teman-teman yang saya ucapkan 9 tahun lalu. Jujur aja. Jadi saya itu dari Bandung, terus abis itu pindah ke Jakarta, dan di Jakarta nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa, namanya dari daerah ke Jakarta ngelihat orang yang lebih, kita insecure, ya enggak. Jadi pada saat itu kalau disuruh nih ngomong di depan umum, saya orang yang paling duduk di belakang, paling belakang duduknya, nggak berani sama sekali pegang nih, gitu ya. Tapi itulah ya qadarullah juga saya ketemu
supervisor yang emang keren banget. Waktu itu namanya Mas Ari gitu. Jadi ketika disuruh sosialisasi cash management waktu itu ketika pertama kali di teller, karena bergantian orang-orang baru itu harus mempelajari product knowledge dan harus sharing di depan umum gitu ya. Saya waktu itu malah dipaksa sama Mas Ari untuk ngomong di depan branch manager dan lain sebagainya. Oke, In, malam ini kamu namanya bulan mutu ya dulu di BRI itu bulan mutu, kamu sosialisasi di sini, kamu nyeritain tentang cash management. Saya bilang, enggak Mas Ari, aku kan anak baru banget, baru 3 hari, kamu pelajari aja, kamu pasti bisa kok. Mas Ari bilang gitu. Akhirnya saya maju ke depan tuh teman-teman, tapi tetap self talk di dalam diri saya pada saat itu adalah, aduh tapi kan saya nggak bisa, saya kan baru, saya nggak mampu, saya tuh nggak bakat untuk ngomong depan umum, saya mendingan duduk di belakang aja. Selalu seperti itu. Nah akhirnya saya maju ke depan pada saat itu. Apakah pada saat itu belepotan? Iya. Apakah orang-orang yang ada di depan saya mengerti? Tidak. Apakah orang-orang yang saya jelasin cash management mereka memperhatikan ketika saya bicara? Enggak. Apakah mereka tertarik dengan yang saya bicarakan? Tidak. Gitu akhirnya selesai ngomong hari pertama banget saya pegang mic, terus Mas Ari supervisorku dimarahin sama BM gitu ya, sama Pak Rudi namanya waktu itu. Ari kenapa sih ini yang suruh ngomong, kan kasihan teman-teman udah pada pulang malam datang ke sini gitu, terus mereka akhirnya juga nggak ngerti yang diomongin gitu. Terus akhirnya karena saya ngedengar Mas Ari dimarahin, saya nangis sama Mas Ari, saya ngomong gitu. Tuh kan Mas Ari, kenapa sih Mas Ari nyuruh saya yang ngomong di depan umum? Mas Ari mah enak, udah jago, udah sering ngomong di depan umum. Kenapa nggak Mas Ari aja yang maju? Satu hal yang waktu itu saya dimarahin sama Mas Ari bilang gini, In, jangan pernah bandingin diri kamu hari ini dengan orang lain. Jangan pernah kamu ngomong bahwa Mas Ari mah hidup Mas Ari enak, hidup Mas Wanda enak, hidup Mas Arif enak. Jangan pernah sekalipun ngomong seperti itu. Karena kalau kamu mau sukses, kamu harus bandingin diri kamu hari ini dengan diri kamu kemarin. Jangan bandingin dengan orang lain. Bandinginnya adalah dengan diri kamu hari kemarin. Nggak apa-apa hari ini kamu belepotan, tapi kamu pelajari, kamu maju lagi. Besok kamu harus lebih baik. Nggak apa-apa hari ini kamu salah, kamu diomelin, tapi kamu nggak boleh salah lagi besok. Nggak apa-apa hari ini kamu bisa ngomong belepotan, besok kamu jangan belepotan lagi. Dia ngasih tahu seperti itu. Yang itulah akhirnya pada saat itu saya tumbuh gitu ya. Nah jadi ini sangat berimpact banget dan emang termasuk yang saya rasain banget. Ketika kita bilang tidak bisa, tidak mampu, tidak berbakat, tidak ada, maka selamanya kita nggak akan pernah bisa. Kalau teman-teman mau maju, mau jago besok untuk ngomong di depan umum, meskipun kemarin sudah jago, tetap teman-teman berlatih. Persiapkan punya waktu 3 hari untuk bisa teman-teman mempersiapkan diri. Oke, good job. Mas Wanda udah raise hand, silakan. Ya, Tein, makasih jadi ngingetin ini. Jadi betul ya kata Tein ya teman-teman ya. Saya itu ketein jadi saksi matanya ya di awal teman-teman ini sekitar sharingnya. Saya itu bukan orang yang tahu servis gitu. Jadi saya tuh mengatakan saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak apa yang dipilih oleh manajemen untuk saya gitu. Apa yang bisa saya kan saya memang saya nggak ada latar belakang itu. Beda mungkin kalau Bang Erik memang cakep, ganteng, ya memang udah ada kemampuan. But ya aku merasa tapi ini amanah gitu kan ya. Ini apa ya gimana ya? Ini sebuah tantangan, challenge gitu. Dan memang kalau manajemen percaya ya udah berarti kita harus jalankan dan pastinya kita harus mau belajar. TIN jadi saksi teman-teman. Saya nggak bisa ngomong dulu di presentasi, bahkan saya gugup gitu. Dan orang pertama yang mau menolong saya kebetulan pada role-nya adalah pay-in gitu. Saya belajar gitu. Jadi di region untuk service sampai dengan kita alhamdulillah hasil KPI kita bagus banget gitu kan. Nah, itu bukan jalan yang mudah gitu yang harus saya bahkan harus menghadap berapa kali RCO, berapa kali deputi mengatakan bahwa saya orang yang nggak pantas untuk dipilih jadi itu. Tapi dari diri saya bilang kalau ini terus-terusan saya nggak akan bisa kayak gini terus gitu. Makanya mulai dari waktu itu saya tanamkan kalau orang bisa kenapa kita nggak bisa, dan saya yakin saya bisa dengan amanah ini saya bisa menolong orang lain gitu. Itu yang saya tanamkan dalam hati, bukan hanya untuk diri saya sendiri tapi bermanfaat untuk orang lain. Gitu sih Tein. Luar biasa, terima kasih Tein. Saya terima kasih banget untuk bisa sampai saat ini karena nggak lain nggak bukan juga karena Oke, good job, tepuk tangan dong buat Mas Wanda ya. Terima kasih untuk sharing real success story-nya Mas Wanda yang mempertegas bahwa arti dari self talk negatif ini sangat memang musuh terbesar kita ya. Betul banget Mas Wanda tadi bilang, saya ingat banget
orang yang pertama RSQ yang sering nelponku setiap hari itu adalah Mas Wanda. Ingat banget gitu ya. Sampai ada terus nelpon, terus nanya, terus bilang, Teh, saya backgroundnya bukan di servis. Tapi upaya yang dilakukan Mas Wanda secara terus-menerus ternyata proses tidak mengkhianati hasil. Gitu, karena Mas Wanda sudah tidak lagi ada self-talk negatif di dalam dirinya. Ternyata terbukti semester 1, semester 2 Regen Palembang menjadi Regen juara 1 untuk Ultimate Service Index-nya. Tepuk tangan dong ya. Ini satu pencapaian yang luar biasa banget. Ternyata kalau kita berikhtiar itu pasti akan ada hasilnya. Beruntunglah teman-teman yang berada di Regen Palembang gitu ya, dengan kerjasama, dengan kerja keras semua pihak bisa sampai pada titik ini. Oke, terima kasih banyak Mas Wanda untuk success story-nya. Yes, nah